Ngomong-ngomong soal Nova, aku sih pernah dengar katanya Nova ini seorang desainer muda, pebisnis juga sekarang. Itu Mu boleh nih diceritakan sedikit aktivitasnya sehari-harinya gimana? Baiklah, kalau dikatakan desainer muda itu kayaknya terlalu pujian ya. Mungkin baru belajar, Menuju ya, tapi. insya Allah lagi Amin. diusahakan. Mungkin yang pertama itu adalah yang sudah ditekuni mungkin hampir 5 tahun itu adalah bisnis online, lebih tepatnya di Mm-mm. bagian fashion muslimah. Kalau desain itu baru-baru ini karena mungkin ingin mengetahui hal-hal baru, jadi belajar lagi desainernya mungkin. Itu desainer itu semuanya tentang muslimah atau ada yang akhwatnya juga atau gimana? Di sini Nova lebih fokusnya sebenarnya untuk fashion ke muslimah. Itu kan konsep dari Nova Rosalina Gallery itu adalah Mm-mm. fashion muslimah daily. Jadi pakaian untuk muslimah sehari-hari itu mungkin yang lagi ditekuni. Kalau menurut Nova, alasan utama nih untuk Nova bekerja sambil kuliah itu apa? Mungkin kalau untuk alasan sedikit aneh ya. Alasan pertama itu Alasan sebenarnya atau adalah motivasi lah ah, untuk bekerja alasan sambil pertama kuliah. yaitu adalah sebenarnya faktor ekonomi. Keluar dari zona nyaman karena faktor ekonomi tadi ya, yang Mhm. akhirnya menimbulkan untuk mandiri, mencoba hal-hal baru yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang bisa digunakan untuk kuliah. Mungkin Mhm. itu, Mbak. Kalau soal itu berarti dari dorongan dari orang tuanya sangat kuat atau gimana? Kalau bilang dorongan dari orang tua sebenarnya boleh dikatakan kalau motivasi untuk menyemangati ada, tapi kalau Mhm. untuk meng, kasih ilmu dari bidang bisnis kayaknya kayaknya enggak, karena orang tua itu fokusnya dia ke petani, dua-duanya petani, jadi untuk ilmu bisnis mereka tidak ada. Belajarnya otodidak. Kebetulan saya juga Mhm. dulu SMK, jadi sudah ada basicnya untuk berjualan, jadi mungkin dari situ awal. Begitu. Selain dari desainer, katanya ini lagi mau membangun usaha baru nih. Dengar-dengar ya. Ya insya Allah bantu doanya, Mbak, ya. Mhm, amin. Di rencana memang ada, saya sebagai mungkin boleh dikatakan manajer ya, kalau mengelola sesuatu ruko itu ada ruko 3 lantai di Mhm. daerah Pagardewa. Itu rencananya mau dibikin mungkin kayak ada 3 lantai, itu satu lantainya untuk makanan khas-khas Bengkulu, lantai keduanya homestay, dan yang ketiganya mungkin akan didesain untuk jadi kafe untuk anak-anak muda. Kebetulan kan daerah sini banyak sekolah, banyak kampus, jadi kan Iya. target pasarannya pas gitu kalau diletakkan untuk itu. Mhm. Ngomong-ngomong soal bisnis, desainer juga, kayaknya masya Allah banget ya. Nggak Untuk tahu. seorang Nova di usia yang sekarang udah menjadi desainer muda, udah bangun bisnis juga, itu sangat memotivasi untuk anak-anak kalangan di luaran sana kayaknya. Mungkin kalau dilihat tampilan luarnya mungkin Mhm. memotivasi, tapi sebenarnya itu ya faktor utamanya tadi karena ekonomi. Jadi seiring berjalannya waktu berusaha membagi waktu untuk kuliah, untuk Mhm. bisnis, untuk mengeksplor semua hal-hal baru. Jadi itu mungkin. Untuk omset dari bisnis Nova sendiri nih, itu apakah bisa dapat mencukupi kebutuhan atau masih berpangku tangan sama orang tua juga? Karena udah bisnis kan, apa masih juga minta sama orang tua atau gimana? Untuk tahap sekarang kalau misalnya berpangku ke orang tua, Mhm. mungkin bahasa lebih tepatnya orang tua ngirim tapi saya tidak minta. Karena Bahasa halusnya gitu. iya, sebagai saya kan anak pertama, jadi kalau mau minta itu ada rasa malu sama orang tua. Mhm. Apalagi di usia yang sekarang Sekarang. mungkin kalau dilihat orang lain saya termasuk muda. Tapi Mhm. kalau dikategorikan anak pertama ya harus jadi contoh untuk adik-adiknya, maka dari itu orang tua tetap mengirim, tetap menafkahi saya sebagai anaknya, tapi untuk saya minta tidak. Dan hasilnya pun dari bisnis yang saya tekuni sekarang, bisnis online, itu sudah mencukup untuk kuliah, kehidupan sehari-hari, dan Mhm. mungkin kalau ada kemauan sendiri juga udah bisa terbeli, alhamdulillah.
Jadi untuk uang kuliah atau biaya sehari-harinya itu udah nggak minta lagi sama orang tua, Hmm, tapi kesannya itu tidak minta tapi masih 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 dikasih, dikirim. iya. Iya, Tapi seperti itu. secukupnya gitu, semampunya orang tua. Itu untuk biaya kuliah kan ada yang namanya UKT kita nih. Ya, benar-benar. Itu masih ditanggung sama orang tua atau udah biaya sendiri? Karena udah ada bisnis nih tadi, udah jadi desainer muda kan? Kalau masalah untuk uang kuliah tunggal, Mhm. orang tua tetap ngirim, tapi biasanya kalau apalagi kayak saya ini kan orang tuanya petani. Jadi Mhm. untuk uangnya itu sudah dikirim sebelum tanggal-tanggal untuk membayar uang kuliah tunggal. Jadi uang itu saya alihkan ke bisnis. Jadi berlipat ganda hasil bisnis itu baru bayar UKT. Mungkin itu. Oke. Bahasanya mungkin masih dikasih orang tua ya. Tapi saya olah dulu baru nanti dibayarkan, karena sistem kalau petani itu tidak bisa Mhm. langsung dibayarkan karena sistemnya kan musiman. Jadi itu untuk dibagi untuk membayar kuliah dan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu. Oke. Nova kuliah sambil kerja. Itu Benar. cara membagi waktunya gimana? Biasanya kan Eh, kalau orang tuh kan kalau udah mendapatkan uang, menghasilkan uang, itu biasanya udah males mau pendidikan, mau belajar lagi tuh males gitu. Karena udah ada pemasukan gitu. benar-benar. Mungkin kalau orang lain ya Mhm. kuliah untuk menghasilkan uang nantinya. Kalau saya ini eh, mencari uang untuk kuliah. Jadi karena tujuan utamanya kuliah yang Mhm. kalau memanajemen waktunya harus mengedepankan kuliah. Sisa-sisa dari kuliah itu digunakan waktunya untuk mengembangkan bisnis, mengembangkan pemasaran apa kelebihan dan kekurangannya. Dan sisanya lagi mungkin untuk membuat tugas yang dari kampus. Mungkin itu. Jadi benar-benar harus bisa manage waktu Benar-benar antara sekali. bisnis, terus antara kuliah, antara tugas gitu. Kalau menurut Nova sendiri nih, biasanya kan di kalangan anak muda nih, usia-usia Nova Iya. itu biasanya masih asik jalan-jalan, terus kumpul sama teman-teman, masih sering happy-happy kan. Itu perasaan Nova gimana? Sedangkan Nova di sini udah harus bekerja. Benar. Tidak bisa dipungkiri sebagai anak muda kadang ada rasa iri kan lihat Mm-mm. teman-teman rame-rame kan pergi ke sana pergi ke sini ke tempat baru, ada wisata baru. Tapi balik lagi ke tujuan utama tadi, karena di sini tujuannya kuliah Mm-mm. dan karena faktor ekonomi tadi, jadi harus bisa mengesampingkan ego sendiri untuk tujuan utama tadi. Mungkin ada sih ke jalan-jalan tapi tidak terlalu banyak seperti teman-teman yang lain, karena kalau saya gunakan waktu itu untuk jalan-jalan, eh, bisnis tadi, tugas tadi itu waktunya habis untuk jalan-jalan. Makanya kalau dibilang iri dulu pernah sempat, tapi sekarang udah enggak kayak gitu. Mengenai soal jalan-jalan, terus tentang ego kita juga, siapa sih yang nggak mau kayak Benar. teman-teman di luar sana ya? Tapi tidak menuntut kemungkinan bahwasanya Nova ini harus gitu ya, karena tuntutan dari orang tua ini tadi. Benar. Sedikit cerita nih tentang kehidupan keluarga, itu Oke sih. gimana? Jadi Nova ini orang tuanya pekerjaan utamanya itu petani. Mm-mm. Jadi karena petani ya penghasilan tadi dibagi-bagi kata Nova, dan kadang-kadang penghasilan tidak cukup, dan qadarullahnya juga Nova tidak dapat beasiswa di kampus ini karena mungkin Allah mau kasih rezekinya lewat jalan lain Mm-mm. dengan cara usahanya lebih kuat dari teman-teman yang lain. Makanya dari itu tadi harus bisa memanajemen waktu, harus bisa lebih produktif dari yang lain, terus harus bisa mengesampingkan ego dan lain-lain mungkin. Oke, soal pekerjaan udah. Sebelumnya Lucy minta maaf nih. Iya. Minta maaf banget. Ini kayaknya lebih menyinggung sih. Nova sejak kapan nih memutuskan untuk benar-benar berhijab dan memutuskan diri dan untuk memantapkan dirinya untuk bercadar? Karena kan kita bisa melihat nih di sekitaran kita itu yang fashionnya kayak Nawe tuh masih sedikit, Iya, benar-benar masih sekali. minim gitu. Awal sebenarnya Nova ini dari keluarga yang kalau dikatakan paham sunnah itu belum, Mm-mm. karena memang
tadi faktor lingkungan juga, mungkin faktor turunan. Nova tahu hijab ini wajib ketika kelas 2 SMK. Ada satu, ada namanya kalau di SMK itu kan rohis remaja Islam masjid itu kan, jadi katanya hijab itu wajib. Jadi mulai nih nyari-nyari bahan jilbab yang bisa dijadikan jilbab, terus tuh cari di pasar tuh kan, mulai dari situ. Nah, Nova memberanikan diri untuk hijab syar'i langsung waktu itu. Langsung Dulu, saat itu juga? Langsung syar'i. Nova ini tipe orang yang kalau sudah tahu sesuatu harus dijalankan gitu dan konsisten gitu. Jadi waktu itu pertama sekali Nova yang pakai syar'i di sekolah. Dari situ Nova lihat teman-teman banyak yang mau pakai, jadi motivasi juga, iya, ngambil peluangnya di situ, terus ngajak-ngajak teman-teman nutup auratnya juga di situ. Kalau misalnya bercadarnya, final dapat izin dari orang tua untuk bercadar itu akhir semester 2. Karena kalau dulu kan ada isu dari kalau orang cadaran tuh ya isi tasnya bom, teroris, segala macamnya, aliran sesat dan lain-lainnya. Mungkin itu. Tapi itu tidak menggoyahkan keinginan Nova untuk pakai cadar. Karena ya itu tadi niat utamanya memang karena saya berpendapat bahwa cadar ini adalah sunnah yang jika dikerjakan itu dapat pahala, nggak dikerjakan rugi. Jadi itu mungkin karena niatnya sudah kuat, jadi tidak ada sedikit goyah kalau ada gangguan dari yang lain-lain. Mungkin itu. Sedikit ini apa soal fashion kan? Pernah nggak kayak merasa minder gitu sama orang-orang kan? Dia terlihat cantik pakai itu, sedangkan Nova beda dari yang lain. Pernah nggak kayak insecure sama diri sendiri? Kalau dilihat sekarang para remaja putri itu kan pakaiannya cantik ya, maksudnya model-modelnya banyak. Nah maka dari itu sebenarnya tujuan Nova mendesain Nova Rosalina Galeri itu adalah untuk menjadikan muslimah dengan berpakaian seperti ini tidak minder. Kadang dipandang kalau orang yang sudah syar'i gitu ya, kayak ibu-ibu nanti nggak takut apa, nggak dapat jodoh gitu, selain-lain kan sering kan dengar kata-kata itu. Tapi nah makanya Nova Rosalina Galeri itu mengusungkan agar tidak insecure dengan apa yang kita pakai dan tetap menjalankan syariat agama gitu. Jadi tidak ada rasa-rasa insecure, tidak ada rasa-rasa minder, tidak ada, karena itu tadi niatnya sudah kuat dari awal, jadi sudah tahu konsekuensinya apa kalau misalnya pakai ini, hinaan ini, mini-mininya itu sudah siap ditanggung semua istilahnya resikonya. Oke, itu mengenai kehidupan Nova. Sedikit nih, Usi pengen tahu, Nova pernah pacaran nggak? Kalau dikatakan pacaran yang berduaan kayak orang itu belum kayak. Kalau yang misalnya pacaran apa itu ya kata orang yang via WA gitu ya, via WA itu pernah, mungkin karena dulu Nova awal hijrahnya itu kan kelas 2 SMK. Jadi kelas 1-nya itu kan istilahnya anak yang dari kampung ke kota, terus tuh melihat pergaulan yang super lebih dari kampung, maksudnya kan lebih itu. Jadi mungkin tergiur untuk ya itu tadi, tapi tahapnya yang tidak terlalu yang seperti orang-orang yang mungkin jalan berdua segala macam. Mungkin itu. Gini nih, untuk closing statement kita, dari Nova sendiri satu hal atau yang ingin Nova sampaikan kepada anak-anak muda di luar sana, atau sedikit motivasi untuk teman-teman semua biar bisa menjadi desainer muda, bisnis juga, pendidikan tetap jalan. Boleh. Kalau pesan dan nasihat dari Nova ya, apa sih istilahnya, bukan nasihat kayaknya, sama-sama muda juga, tetap produktif, gunakan waktu sebagus-bagusnya, karena kita tidak tahu kan, kita sebagai anak muda ini sebenarnya berlomba-lomba dengan umur orang tua. Kalau kita sudah leha-leha sekarang, kapan lagi kita membalas kebaikan orang tua? Dan lagian misalnya saya kan perempuan, nanti akan jadi ibu rumah tangga. Kalau saya sekarang masih berleha-leha kesana sini, tidak mempersiapkan apa yang untuk jadi ke depan, mungkin saya sekarang tidak pacaran ya, karena mungkin mau taruh segala macam nantinya. Masya Allah. Makanya fokusnya untuk mencari ilmu terlebih dahulu, mematangkan ekonomi. Jadi jika setelah nikah nanti anak saya tidak seperti saya.
Jadi mereka mengenyam pendidikan itu dengan tenang, dengan tidak memikirkan harus dapat dari mana biayanya, harus memikirkan kekurangan ini dan itu mungkin alasan. Itu pesan-pesan untuk yang lain mungkin. Oke Nova, mungkin cukup sekian dulu cerita-cerita santai kita untuk kehidupan kita semuanya, dan juga tadi motivasinya sangat bagus untuk kita semua, desainer muda, bisnis juga, itu sangat masya Allah. Mungkin itu saja Nova, terima kasih sudah datang Iya, ke sama-sama. sini. Untuk semuanya, jangan lupa pantau terus YouTube Winpas Bengkulu TV dan IG Win Bengkulu Official, dan juga bisa di Facebook Humas Winpas Bengkulu. Bye bye.